podcast Ablasaku. Izinkan kami pada saat kali ini untuk mereview sebuah makalah yang berjudul Sistem Kesenian Cirebon. Kami langsung saja untuk membahas singkat waktu. Yang pertama adalah tari topeng, yaitu kita akan membahas sejarah dan perkembangan tari topeng yang ada di Cirebon. Tari topeng Cirebon berasal dari kata tuk atau tutup, kemudian kata ini ditambah suku kata eng sehingga menjadi tuping, yang kemudian berubah menjadi topeng. Kata lain, arti topeng adalah kedok yang artinya dikenakan akan lengket dan yang memakainya menjadi pangling. Dalam babat Cirebon Carang status yang ditulis oleh Ulam Yusuf dan Darab Rata disebutkan bahwa pertama kali topeng Cirebon diciptakan dalam rangka penyebaran agama Islam. Jadi tidak lain yaitu untuk meningkatkan agama Islam atau menyebarkan agama Islam di Cirebon. Sifat sakral topeng sangat tampak di topeng Cirebon. Jadi ada sebuah sifat yang sakral yang ada pada topeng di Cirebon. Khusus orang yang melakukan atau mempraktekkan topeng ini harus ada tirakatnya, atau tidak semata-mata orang biasa bisa melakukannya. Misalnya harus harus melakukan berbagai pantang seperti puasa, semedi dalam upaya menyucikan diri dan sebagainya. Secara garis besar, tari topeng Cirebon ini terdiri atas tari yang bersifat raksasa danawa, dari yang bersifat kerodan, misalnya Rahwana, Tangsa, tari Tumenggungan, dan tari Panji. Iringan gamelan biasanya berlaras selendro atau perawa yang terdiri dari satu pangkon bonang, satu pangkon soran, satu pangkon titil, satu pangkon enong, satu pangkon cendong, dan seterusnya. Jadi banyak alat yang digunakan pada tari topeng tadi. Terus lagu-lagu yang mengiringi adalah Kembang Sungsang untuk topeng Banji, Kembang Kapas untuk topeng Bamendo, Humyang untuk topeng Humyang, Tumenggung untuk topeng Tumenggung, Balan untuk topeng Jingganom, Gonjing untuk topeng Kelana, lagu Tratagan dan lagu wayang perang pada saat perang antara Tumenggung dan Jingganom. B. Sintren. Sejarah dan perkembangan sintren. Dari segi asal usul bahasa, etimologi, sintren merupakan gabungan dua suku kata sia dan tren. Sia dalam bahasa Jawa berarti ia atau dia, dan tren berarti tri atau panggilan dari kata putri, sehingga sintren adalah si putri yang menjadi pemeran utama dalam kesenian tradisional sintren. Selain pengertian di atas, ada 3 pengertian lagi atau ada 3 pendapat mengenai asal usul nama sintren. Yang pertama, kata sintren berasal dari bahasa Belanda, yaitu sinyo trenen. Sinyo berarti muda, sedangkan trenen adalah berlatih. Kedua,
Sintren berasal dari kata sinatrian. Kata sinatrian atau kesatria ini merupakan representasi dari seluruh unsur dalam pertunjukan. Yang ketiga, kata sintren dari bunyinya berhubungan dengan kata teranta yang kemungkinan besar dari kata setuti tantra yang artinya nyanyian tantra. Tantra ini sering diperhatikan dalam agama Hindu maupun Buddha. C. Brai, sejarah dan perkembangan kesenian Brai. Apa itu Brai? Brai berdasarkan sejarah kesenian Brai menurut Wahidin diperkirakan muncul sekitar abad ke-14 Masehi. Bentuknya berupa nyanyian yang dibawakan sekelompok masyarakat dan dinyanyikan secara berbarengan. Kemudian kesenian ini digunakan sebagai media penyebaran agama Islam. Oleh karena itu, syair lagu yang dinyanyikan dalam kesenian Brai berisikan puji-pujian dan akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang mencapai makom ini akan lupa akan segalanya, saking tenggelam dalam mabuk kenikmatan. Dengan kata lain, seni Brai menjadi media seni sekumpulan orang-orang yang dirahi maring pangeran atau cinta kepada Allah. Dengan pertunjukannya, Brai berusaha mengajak penontonnya untuk merasakan hal yang sama, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Benih Brai dimulai dengan melanjutkan puji-pujian berisi salam, basmalah, istighfar, wasilah, kalimat thayyibah dan sholawat Nabi yang dipimpin oleh seorang imam. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa lagu-lagu religi, diantaranya Witing Suci, Awal Lahir, Kang Kadulu, Awal Butin, Tininggalan Siok Yani, Wong Sadaras, Wahdatul Sifating, Ilmu, Alam Insan, dan Umutku Pitutur Ingsun dan Padang Bulan. Namun dengan mulai munculnya beberapa grup Brai yang sering mengadakan pertunjukan yang tujuannya agar kesenian ini tetap lestari dan tidak punah. Seiring berkembangnya zaman, grup Brai di Cirebon mulai menampilkan kesenian itu pada acara yang ramai pengunjungnya, seperti dalam acara pembukaan musabaqah tilawah Al-Quran. Ade, Ronggeng Bugis. Sejarah dan perkembangan Ronggeng Bugis. Lahirnya, jadi di Cirebon itu banyak sekali seni kesenian yang termasuk ada juga Ronggeng Bugis. Lahirnya Ronggeng Bugis menurut penuturan narasumber dari kalangan keraton kesepuhan ada keterkaitan dengan sejarah awal berdirinya kerajaan Islam di Cirebon pada tahun 1482 Masehi. Sunan Gunung Jati menyatakan kemerdekaan kerajaan Cirebon dan lepas dari kekuasaan Maharaja Pakuan Pajajaran. Pada saat itulah Cirebon mempunyai pasukan telik sandi yang diberi nama prajurit Sandi Yuda. Tugasnya melakukan kegiatan spionase di wilayah Pajajaran untuk mengetahui reaksi dari pernyataan kedaulatan penuh kerajaan Cirebon. Kata ronggeng dalam kesenian Ronggeng Bugis adalah penari pria yang berbusana wanita, sedangkan pengertian kata Bugis adalah salah satu suku atau ras bangsa di wilayah Indonesia yang mendiami Pulau Sulawesi
Selatan dan sekitarnya. Kekecualian tersebut dapat dipahami karena ronggeng yang dimaksud berbusana wanita tiada lain adalah wadam atau banci. Lepas dari kekaburan fakta dan sejarahnya, ronggeng Bugis pada akhirnya kesenian ini menjadi produk budaya untuk kepentingan berbagai peristiwa budaya pada masyarakat Cirebon yang dipentaskan dalam bentuk helaran atau maupun pertunjukan di atas panggung yang berperan sebagai tontonan yang menghibur bagi penontonnya. Pementasan ronggeng Bugis diiringi oleh gamelan atau waditra yang terdiri atas kelenang, gong kecil, kendang kecil, kecrek, dan saron. Para penari semuanya laki-laki yang menggunakan kebaya berwarna menyolok dan terang. Sanggul kecil ditempelkan di belakang kepala pada posisi miring. Make up menyolok dan gambar bibir yang miring sehingga perpaduan seluruh hiasan yang digunakan memunculkan kesan lucu yang mengundang tawa. Tata rias dan pakaian yang digunakan tidak selamanya baku. Semua dapat berubah-ubah sesuai dengan bayangan kesan yang akan mengundang gelak tawa penonton. Jalannya pertunjukan apabila dilakukan pada panggung pertunjukan diawali dengan terlalu kurang lebih selama 5 menit. Demikianlah review kami pada kesempatan